Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, Andre Santos yang bergabung ke Manchester United ini menurut gua menjadi sebuah bahan perbincangan dan mungkin juga bahan diskusi dan mungkin juga bergulir menjadi bahan perdebatan ya. Apakah dia ini perekrutan yang baik atau tidak. Tapi ada berbagai informasi menurut gua yang menarik untuk gua bahas ya. Ini dari berbagai sumber, mungkin dari perspektif yang berbeda juga untuk memberikan lagi-lagi nih ya, informasi seperti apa sih situasi dari Andre Santos itu sendiri ya. Andre Santos yang pada sekitar hari atau awal pekan ini Manchester United melakukan pembicaraan dengan kubu ataupun agen dari sang pemain. Ini bergulir dengan cepat dan sekitar 2-3 hari kemudian Manchester United sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Dan ini juga merupakan kabar mungkin yang mengagetkan ya, karena kalau melihat bagaimana Manchester United di periode-periode sebelumnya, apalagi melihat katakanlah musim panas tahun lalu dan juga termasuk musim panas kali ini, ketika Manchester United itu dikaitkan atau sedang dalam proses mendekati seorang pemain, biasanya memakan waktu, pendekatan, persaingan dengan klub lain, lalu mungkin ada sedikit juga perang dalam tanda kutip proposal ya kepada klub, dan ini membuat proses juga cukup lama. Misalnya seperti kayak Matheus Fernandes, misalnya seperti kayak Elliot Anderson, Manchester United harus mengamati betul ya, memonitor keadaan situasinya karena Manchester United berminat. Baru setelah ada sebuah titik di mana Manchester United nampaknya tidak akan mendapatkan sang pemain, baru mereka memutuskan untuk mundur dan beralih ke target lainnya. Tapi ini ada jangka waktunya. Dan musim lalu pun juga ingat terkait dengan Mbumo juga seperti itu ya. Ada prosesnya. Terkait dengan Sesko pun juga demikian. Terkait dengan Andre Santos ini cenderung cepat. Bahwasanya ada kemungkinan proses ini sudah dimulai tapi terjadi di bawah radar sehingga tidak ada pemberitaan ya, karena pada saat itu pemberitaan terkait dengan Matheus Fernandes yang lebih kencang, yang lebih deras. Nah, apakah ini merupakan pemain yang tepat bagi Manchester United? Nah, ini ada situasi-situasi yang ingin gua bahas di video kali ini, beberapa informasi. Misalnya langsung aja, ini gua ambil dari akun statistik Chelsea, jadi Chelsea_stat ya. Mereka memberikan informasi yang dikutip oleh United Zone. Andre Santos ini memiliki ranking ketiga dari pemain yang paling banyak melakukan umpan terobosan terbanyak di 90 menit di Liga Premier musim lalu. Jadi yang pertama itu ada Rodri Hernandez, lalu ada nomor 2 Jan Paul van Hecke, lalu ketiga adalah Andre Santos. Jadi lalu peringkat keempatnya adalah pemain Manchester United Lisandro Martinez. Jadi dia adalah pemain yang paling banyak nomor 3 melakukan umpan terobosan. Ini situasi yang menarik ya, bagaimana Manchester United juga menurut gua butuh pemain tengah yang berani untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Tidak hanya pemain yang menghubungkan lini antar lini saja, atau pemain yang ketika kesulitan melakukan back pass, tapi pemain yang jeli juga untuk bisa mendistribusikan bola ke depan, ke lini serang Manchester United ketika memang memungkinkan. Dan Andre Santos ternyata memiliki kemampuan itu, dan itu dibuktikan dengan angka statistik musim lalu yang menurut gue cukup bagus dan cukup meyakinkan. Lalu dari Marco Alcaraz ini juga menyampaikan bahwa Christopher Vivell telah mengidentifikasi dan mendorong secara internal agar Manchester United mengejar Andre Santos dengan Wilcox, dan berada menyetujui bahwa pemain berusia 22 tahun itu menawarkan potensi dan juga fleksibilitas. Penting untuk dicatat, baik Santos maupun Ederson tidak dianggap sebagai rekrutan lini tengah bintang dan klub masih aktif dalam proses perekrutan. Nah, ini juga hal yang menarik. Gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan klub yang masih mencari pemain lainnya secara aktif, tapi bagaimana Christopher Vivell, tokoh sentral dengan kemampuan yang cukup bagus, yang teruji musim panas tahun lalu dengan aktivitas transfer Manchester United ya, yang menurut gue secara keseluruhan bisa dikatakan atau dilabelin berhasil. Dia juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam mengidentifikasi dan juga mendorong Manchester United untuk mendatangkan Andre Santos. Dan menurut gue ini memang peran dari Christopher Vivell, artinya dia juga memang diharapkan menjadi sebuah nama yang ataupun sebuah posisi ya, yang memberikan alternatif dengan jeli, alternatif di bawah radar, bukan alternatif yang biasa
diperbincangkan di media yang harganya cenderung tinggi. Bukan seperti itu, tapi memang mencari pemain di bawah radar yang mungkin harganya, tentu saja ketika Manchester United yang melakukan aktivitas tetap akan mahal, tapi tidak terlalu meledak dan bisa memberikan yang paling penting juga kontribusi yang positif terhadap Manchester United. Dan ternyata dikabarkan oleh Marco Alcaraz, salah satu news aggregator, kalau Christopher Vivell ini ada di belakang perekrutan dari Andre Santos. Ini yang membuat, kalau menurut gue sharingan amatiran ya, menjadi situasi yang optimis lah. Walaupun belum tentu 100% juga ya dia akan memberikan kontribusi yang fantastis luar biasa, tapi ada semacam kayak optimisme. Statman Dave, ini juga akun statistik yang banyak memberikan informasi-informasi statistik terkait dengan Manchester United. Andre Santos memenangkan 67,8 duel udara yang dihadapinya di Liga Premier musim lalu. Persentase terbaik di antara semua gelandang dalam kompetisi tersebut. Wow, dia kuat dalam duel udara di Premier League. Ini bukan cuma di kompetisi lain, tapi secara spesifik di Premier League. Ini merupakan hal yang menarik ya, bagaimana Manchester United juga butuh menurut gue gelandang-gelandang yang punya kekuatan yang bagus dalam melakukan atau memenangkan duel-duel seperti yang Casemiro lakukan juga di Manchester United. Karena menurut gue terkait dengan duel, ini merupakan salah satu titik yang bukan terkuat dari seorang Kobbie Mainoo. Dan Manchester United butuh pemain yang bisa melapisi atau melengkapi dari situasi tersebut ya, memenangkan duel. Dari Marco Alcaraz lagi nih, Newcastle telah melakukan pendekatan untuk Andre Santos dalam 24 jam terakhir, menyamai biaya yang ditawarkan Chelsea atau diinginkan Chelsea, dan menawarkan gaji yang lebih menggiurkan. Namun pemain berusia 22 tahun itu memprioritaskan Manchester United, yang membuat manajemen Manchester United terkesan dan mendorong mereka untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan dengan cepat. Ini merupakan salah satu faktor penting juga ya, bagaimana sang pemain ingin ke Manchester United. Sekali lagi menurut gue ini merupakan salah satu faktor penting dalam perekrutan pemain. Jadi bukan hanya Manchester United yang ingin, tapi juga sang pemain. Graham Bailey dari Team Talk mengatakan Manchester United mengalahkan persaingan dari Premier League dan juga dari Arab Saudi untuk mengamankan kesepakatan Andre Santos. Menurut informasi dari Team Talk, Aston Villa, Newcastle, dan Manchester City semuanya melakukan penyelidikan musim panas ini mengenai Santos sebelum United mengamankan kesepakatan dengan Chelsea. Wow, ini juga merupakan bukti bahwa pemain ini bukan pemain yang biasa-biasa saja. Menurut gue seperti itu ya, pemain yang memang memiliki kualitas, pemain yang memiliki potensi, dan diincar oleh banyak klub. Bukan hanya klub yang dari mana begitu ya, tapi juga dari Premier League. Manchester City disebutkan tadi, Aston Villa pun juga demikian, Newcastle United pun juga seperti itu. Tapi Manchester United mampu memenangkan perburuan, dan dari informasi Marco Alcaraz bahwa sang pemain ingin bergabung ke Manchester United, memprioritaskan Manchester United, salah satu faktor yang sangat tebal menurut gue ya. Lalu dari United Report ini mengutip dari The Athletic, Andre Santos rata-rata melakukan 15 umpan terobosan per 100 umpan di musim Liga Premier yang lalu ya, 2025-2026. Angka yang menurut gue masih cenderung average ataupun rata-rata, tapi ada semacam kayak potensi yang bisa dikembangkan lagi. Kalau gue lihat ya, Andre Santos itu memiliki rata-rata 15, sementara Casemiro ada di angka 16,3, dan yang paling tinggi adalah Adam Wharton dengan 17,8. Bruno Fernandes, pemain yang menciptakan rekor assist musim lalu, ada di angka 15,6. Tapi intinya adalah Andre Santos ada di deretan pemain tengah yang dengan rata-rata melakukan umpan terobosan cukup banyak di musim lalu. Dari Adam Joseph, ini juga merupakan menurut gue news aggregator ya, menginformasikan bahwa Andre Santos memenangkan penghargaan pemain muda terbaik Ligue 1 pada musim 2024-2025 versi GFFN dengan lebih dari 50% suara publik, mengungguli nama-nama seperti Desiree Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki, dan Warren Zaïre-Emery serta João Neves. Wow, jadi ini pemain juga memang memiliki potensi yang sangat besar sekali menurut gue ya, dengan
Kalau melihat ya pada saat musim tersebut dia yang memperkuat klub, kalau tidak salah Strasbourg ya, bukan klub besar tapi bisa memenangkan gelar terbaik pemain muda terbaik ya Ligue A di tahun 2024-2025 versi GFFN. Dan yang menarik juga dari akun MUFC_RA ini memperlihatkan dari data MB, disebutkan bahwa dari segi data Manchester United merekrut pemain yang paling mirip dengan Tchouaméni pada hari yang sama ketika mendapat indikasi kalau dia akan mendatangkan kontrak baru di Madrid. Santos 4,5 tahun lebih muda sehingga memiliki segalanya untuk berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Dan memang diperlihatkan data ini ya dari sisi grafik hampir sama. Ini juga hal yang unik sekali nih. Ini jeli banget ya pemain tim rekrutmen Manchester United ternyata cukup sama. Bahkan ketika dikembangkan selama beberapa musim pun juga demikian ini. Grafiknya hampir sama dengan Tchouaméni. Sehingga menurut gua secara keseluruhan ya Andre Santos kalau di judgement ataupun dihakimi bahwa ini adalah perekrutan yang jelek, perekrutan yang buruk, menurut gua nanti dulu. Ini justru merupakan pemain yang menarik untuk disaksikan kiprahnya, pemain yang ingin berkembang, pemain yang ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, pemain yang lebih memilih Manchester United dibandingkan dengan klub-klub lainnya, pemain juga yang sudah dimonitor oleh tim data ataupun juga rekrutmen dari Manchester United dan akhirnya bisa dihadirkan di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.